Halo, semangat pagi. Perkenalkan nama saya Adventina Romaito Manurung, peserta Latsar CPNS Angkatan 25 dari instansi pemerintah Kota Medan. Latsar CPNS 2020 yang diselenggarakan oleh kerjasama antara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara dengan Bapak Narasumber Dr. Hieronymus Godang, SPD MSI, isu kontemporer. Harapan kita dengan mempelajari mengenai analisis isu kontemporer, diharapkan ASN mampu menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional, pelayan masyarakat, serta memahami wawasan strategis PNS dan juga mampu berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pelayan masyarakat. Apa sih itu isu kontemporer? Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer itu adalah masalah atau desas-desus yang belum jelas asal-usulnya dan masih berlangsung serta terjadi sampai sekarang. Perubahan. Nah, perubahan itu sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dalam peradaban manusia dan perubahan itu mutlak. Jika kita tidak mengikuti perubahan, kita akan jauh tertinggal, dan jika kita tidak segera menyadari dan ikut dalam perubahan tersebut, maka kita akan sangat-sangat tertinggal. Selamat datang di era digital, di mana semua hal, semua informasi, dan semua perkembangan bermasyarakat, pemerintah, ekonomi, pendidikan, hukum, dan politik ada dalam genggaman kita. Saat ini, isu tentang COVID-19 masih terus berlangsung di dunia, termasuk di negara Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sampai saat ini, COVID-19 masih sangat meresahkan seluruh lapisan masyarakat. Sekarang ini, kita harus memulai kehidupan dengan perilaku yang baru, di mana kita harus mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru yang disebut dengan new normal. Jika sebelumnya rapat atau pertemuan dilakukan langsung tatap muka, maka saat ini dilakukan dengan metode jarak jauh atau disebut dengan daring. Dan kebiasaan sebelumnya warga Indonesia setiap bertemu adalah bersalaman dan suka berkumpul bersama, maka saat ini kita harus selalu menjaga jarak dengan orang lain dan selalu menggunakan masker dan juga hindari untuk bersalaman. Mengenai isu strategis kontemporer, diantaranya adalah korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundry, proxy war, kejahatan komunikasi massal yang terdiri dari cybercrime, hate speech, dan hoax. Korupsi. Apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata korupsi? Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dengan menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak dan bersifat merugikan negara. Baru-baru ini, kita pasti sering mendengar tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Joko Chandra. Korupsi tentang pengalihan hak tagih Bank Bali dengan nilai korupsi sebesar 904 miliar. Saya mengajak untuk kita seluruh aparatur sipil negara sebagai pelayan publik untuk mampu mengubah dan menggenggam prinsip bahwa ASN keren tanpa korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, dan kerja keras. Narkoba membunuh karakter bangsa. Narkoba bisa terjadi pada siapa saja, baik itu pejabat, artis, pelayan publik, dan bahkan lapisan masyarakat. Narkoba tidak memandang umur, baik orang tua maupun remaja bisa terjerumus dengan obat-obatan terlarang ini. Menurut Kepala BNN, Bapak Heruwinarko, lebih kurang 3.600.000 jumlah pengguna yang menggunakan narkoba di Indonesia. Pengguna narkoba awalnya ada yang coba-coba ditawari atau dipaksa teman, ada yang dipakai saat berkumpul bersama teman, dan ada juga karena pelampiasan depresi
cemas dan kecewa, sehingga penggunaannya menjadi berulang dan akhirnya ketergantungan. Berikut kita saksikan video penggunaan narkoba oleh salah satu calon wakil bupati. Radikalisme dapat mengancam keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, ASN sudah sepatutnya sebagai agen negara mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan, bukan sebaliknya yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Banyak anak muda yang mengikuti kelompok-kelompok radikalisme. Ini dikarenakan seorang anak muda sedang mencari jati diri, sehingga mereka salah bergaul dan menjadi kelompok radikalisme. Radikalisme akan menyebabkan banyak hal buruk, seperti pengangguran, ketidakadilan, rasa frustasi, kemiskinan, dan kelaparan. Maka, untuk menolong para korban radikalisme, maka perlu dilakukan pendekatan kesejahteraan. Isu kontemporer selanjutnya adalah cybercrime. Cybercrime merupakan hal yang tidak asing di telinga para kaum milenial. Cybercrime adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Hate speech merupakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Semua tindakannya yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilang nyawa, atau konflik sosial. Berikut merupakan pengungkapan penyebaran berita hoaks terkait virus COVID-19 di daerah Jabodetabek yang diungkap oleh Reskrimnus Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran. Kita nggak sadar loh yang kita posting. Mari kita bersama menyaksikan video mengenai ujaran kebencian dan undang-undang yang mengatur tentang larangan ujaran kebencian. Kasar bisa berakibat sampai konflik sosial. Wow, ternyata ada loh undang-undang yang mengatur tentang hate speech. Mulai dari undang-undang yang berisi tentang merusak nama baik seseorang, ras atau kelompok, undang-undang yang berisi tentang menghina, menfitnah, dan memprovokasi. Daripada terjadi konflik sosial bahkan sampai kena hukum, so lebih baik sopan dan santun dalam menggunakan sosial media. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua menjadi warga yang selalu cinta akan bangsa Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.